Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas usaha yang beranggotakan Nenden Rahmi Walidatul Husni dengan NIM 1901664, Rofiko Sulistiani dengan NIM 1901679, dan Salma Diva Zahra dengan NIM 1904487. Kami akan menjelaskan mengenai konsep pengelolaan kelas beserta penelitian yang telah kami lakukan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga kajian teori. Proses belajar mengajar di sekolah merupakan sebagai pusat pendidikan formal yang dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada individu secara terencana, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam interaksi belajar tersebut sangat mempengaruhi oleh beberapa komponen, antara lain terdiri atas murid, guru, kepala sekolah, materi pelajaran, sarana prasarana, dan fasilitas lainnya yang dapat memenuhi proses pembelajaran, sehingga akan menunjang keefektifan pada proses pembelajaran. Salah satu faktor agar terjadinya interaksi belajar yang efektif yaitu dengan adanya seorang guru yang dapat mengelola ruang kelas dan mengelola peserta didik dengan baik. Pengelolaan kelas atau manajemen kelas berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen kelas sendiri terbagi menjadi pengelolaan ruang kelas dan pengelolaan peserta didik. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 1992, pengelolaan kelas ialah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran agar mencapai kondisi yang optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya. Pengelolaan ruang kelas merupakan suatu kegiatan atau usaha dalam mengatasi suatu masalah dan bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang menunjang proses pembelajaran agar berjalan dengan efektif. Dengan pengelolaan kelas ini, peserta didik dapat termotivasi dalam proses belajar mengajar, terutama pada manajemen suasana kelas yang pada khususnya merupakan modal penting bagi jernihnya pikiran dalam mengikuti pelajaran, sehingga peserta didik sendiri akan merasa nyaman dan antusias. Ruang lingkup kegiatan manajemen kelas meliputi sejumlah kegiatan guru di kelas dalam melaksanakan pembinaan iklim kelas dari segi proses, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi manajemen kelas di sekolah dasar. Yang pertama ialah penelitian oleh Mubarok tahun 2021 yang menunjukkan bahwa manajemen kelas dilakukan oleh guru selama masa pandemi sudah dapat berjalan efektif, namun masih kurang optimal. Sedangkan penelitian oleh Siahan tahun 2022 menunjukkan bahwa penerapan peraturan dan prosedur kelas dapat membantu proses manajemen kelas serta dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Dari kedua penelitian tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang masih belum dikaji. Novelty dari penelitian ini adalah kajian mengenai manajemen kelas yang lebih luas, mencakup pengelolaan peserta didik, ruang kelas, serta penerapan peraturan dan tata tertib yang belum dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan latar belakang yang telah diketengahkan di atas menunjukkan bahwa ruang kelas dan peserta didik merupakan komponen yang sangat penting di dalam suatu lembaga sekolah. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana proses para guru sekolah dasar dalam mengelola ruang kelas dan juga mengelola peserta didik. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan ruang kelas seperti bagaimana guru menata aksesoris dalam kelas, mengatur tempat duduk peserta didik, membangun suasana di kelas dan lain sebagainya. Serta mendeskripsikan proses pengelolaan peserta didik seperti bagaimana sikap guru jika ada peserta didik yang berperilaku kurang baik, bagaimana cara guru dan peserta didik berdiskusi mengenai ruang kelas maupun pembelajaran, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan melalui Google Form dengan responden ialah para guru sekolah dasar di daerah Jawa Barat. Membahas mengenai bab 2 kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada pengertian manajemen kelas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, manajemen kelas berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Dan secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen, yang artinya ketetalaksanaan, menata kepemimpinan, dan pengelolaan. Sedangkan secara terminologi, manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan secara kontinu yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun kelompok dalam mengkoordinasikan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Kelas dalam arti sempit merupakan ruangan yang dibatasi oleh 4 batasan dinding.
tempat sejumlah peserta didik berkumpul untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas merupakan suatu kegiatan memimpin, menciptakan, dan mengkondisikan sebuah ruangan kelas baik perorangan maupun kelompok yang terdapat sejumlah peserta didik agar berjalan dengan sesuai tujuan yang akan dituju. Selanjutnya yaitu pengelolaan ruang kelas. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 1992, pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran agar mencapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan pembelajaran seperti yang diharapkan. Tujuan dari pengelolaan kelas menurut Doyle tahun 2011 untuk mendorong dan membangun kontrol diri peserta didik melalui proses mengembangkan prestasi dan perilaku peserta didik yang positif untuk menciptakan prestasi akademik, guru, dan perilaku peserta didik secara langsung yang saling berkaitan dengan konsep sekolah dan juga manajemen kelas. Selanjutnya ialah pengelolaan peserta didik. Menurut Hermino tahun 2016, ia menjelaskan bahwa peserta didik merupakan sebuah organisme rumit yang mampu tumbuh dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan juga kebutuhannya. Pengelolaan peserta didik ialah salah satu substansi pengelolaan pendidikan dan menduduki posisi yang strategis karena merupakan pusat layanan pendidikan. Tujuan manajemen peserta didik menurut Nasihin dan Sururi tahun 2009 ialah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Secara lebih lanjut, fungsinya agar proses pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada unsur-unsur pengelolaan kelas. Menurut Erwin Shah tahun 2017, terdapat 3 unsur utama pengelolaan kelas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah preventif. Preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam guna mencegah terjadinya gangguan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada represi. Represi merupakan kemampuan guru dalam mengembalikan kondisi kelas tanpa melakukan tindakan penekanan yang berlebih atau bahkan kekerasan. Lalu yang ketiga ada modifikasi. Modifikasi merupakan kemampuan guru dalam mengamati dan menganalisis masalah atau kendala yang dialami peserta didik, kemudian memodifikasi tingkah laku tersebut dengan memberikan tindakan penguatan. Yang keempat, pengelolaan kelompok. Dalam menangani permasalahan ini, guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara berkelompok dan kolaboratif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan kelompok di kelas. Dan yang terakhir ialah diagnosis. Diagnosis merupakan kemampuan guru dalam mengenali dan menganalisis unsur-unsur yang dapat mengancam jalannya proses pembelajaran, serta unsur-unsur yang dapat menjadi pendukung proses pembelajaran. Objek penelitian. 1. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, metode penelitian merupakan bagian yang cukup penting. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain pada suatu konteks khusus ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya, triangulasi. 1. Wawancara. Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung antara peneliti dan responden. Menurut Herdayanti dan Syahrial pada tahun 2019. Tujuan peneliti melakukan wawancara ini yaitu tidak lain untuk menemukan informasi, pendapat, permasalahan, dan solusi secara lebih terbuka. Selanjutnya, telaah dokumen. Merupakan teknik mengelompokkan atau mengklasifikasi data tertulis yang dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut Utomo pada tahun 2021, hasil penelitian dari wawancara atau observasi akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen. Yang ketiga, sumber rujukan. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui serangkaian kegiatan membaca dan mencatat data pustaka serta bahan bacaan sebagai sumber rujukan. Menurut Iftitah dan Anawati pada tahun 2020, sumber rujukan berasal dari berbagai karya tulis, seperti artikel, buku, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya, analisis data.
dapat dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. 1. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan wawancara kepada salah satu guru di sekolah dasar. Wawancara dilakukan guna mengetahui proses pengembangan dan perumusan secara pembelajaran menggunakan design thinking. Kemudian dilakukan observasi untuk mengetahui keadaan langsung kepada guru-guru di sekolah dasar tersebut. Kedua, reduksi data merupakan tahap menggabungkan atau memilah data dalam konsep atau kategori tertentu yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Yang ketiga, penyajian data merupakan kegiatan menyusun informasi sehingga didapatkan kemungkinan penarikan kesimpulan. Menurut Rijali pada tahun 2019, dalam penyajian data akan dapat diketahui apakah informasi yang didapatkan bisa dijadikan kesimpulan ataukah perlu proses analisis ulang. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus dan bertahap dari mulai pengumpulan data. Seiring berjalannya penelitian, kesimpulan yang didapatkan pada setiap tahapan akan semakin jelas dan rinci, hingga pada akhir tahap ditemukan kesimpulan penelitian yang utuh dan jelas. Selanjutnya, kuesioner dilakukan dalam dua bentuk, yaitu dengan skala selalu, sering, kadang, dan tidak pernah, serta beberapa pertanyaan isian. Peneliti menyebarkan kuesioner melalui G-Form kepada guru kelas yang berasal dari 3 sekolah, yaitu guru kelas 6 dari Sekolah Dasar Negeri Paku Jajar, guru kelas 1 dari Sekolah Dasar Negeri Tonjong 2, serta guru kelas 2 dan 6 dari Sekolah Dasar Negeri 1 Karangmalang. Dari pertanyaan kuesioner, didapatkan beberapa permasalahan yang terjadi pada manajemen kelas di sekolah dasar. Di antaranya, 1. Dari segi pengelolaan peserta didik, yaitu kurangnya respon guru terhadap perilaku peserta didik selama pembelajaran, serta kurangnya keterlibatan peserta didik selama pembelajaran. Kedua, dari segi pengelolaan ruang kelas, yaitu kurangnya kreativitas guru dalam menata dan menghias ruang kelas. Dan ketiga, dari segi penerapan peraturan dan tata tertib, yaitu kurangnya komunikasi antara guru dan peserta didik dalam membuat peraturan dan konsekuensi selama pembelajaran. Dari permasalahan-permasalahan di atas, dapat dilakukan beberapa solusi agar dapat mengurangi atau mengatasi permasalahan tersebut. Solusi tersebut diantaranya 1. Dari segi pengelolaan peserta didik, dapat diberikan reward dan punishment sebagai respon guru terhadap perilaku peserta didik, serta pembuatan perencanaan pembelajaran yang inovatif dalam merangsang keterlibatan peserta didik selama pembelajaran. Kedua, dari segi pengelolaan ruang kelas, yaitu memanfaatkan karya peserta didik selama pembelajaran sebagai hiasan ruang kelas, serta penerapan modifikasi tempat duduk secara berkala. Dan ketiga, dari segi penerapan peraturan dan tata tertib, yaitu melakukan diskusi bersama peserta didik di awal pembelajaran mengenai peraturan dan konsekuensi yang berlaku, baik mengenai perilaku maupun penggunaan fasilitas kelas. Berikut merupakan lampiran pertanyaan dan jawaban yang kami dapatkan. 1. Guru melibatkan siswa secara aktif dan interaktif dalam pembelajaran. Kedua guru menjawab selalu dan 2 guru menjawab sering. 2. Di setiap awal pembelajaran, guru membuat aturan mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh siswa selama pembelajaran. 1 guru menjawab selalu dan 3 guru menjawab sering. 3. Guru memberikan penguatan terhadap perilaku baik siswa selama pembelajaran. 2 guru menjawab selalu dan 2 guru menjawab sering. 4. Guru memberikan teguran terhadap perilaku buruk siswa selama pembelajaran. Keempat, guru menjawab selalu. 5. Guru mengatur tempat duduk siswa secara berkala.
3 guru menjawab sering dan 1 guru menjawab selalu. 6. Guru menambahkan beberapa atribut dan aksesoris di dalam ruang kelas agar terlihat menarik, misalnya hiasan jendela. 3 guru menjawab sering, 1 guru menjawab selalu. 7. Guru dan siswa berdiskusi mengenai peraturan tata tertib setiap kelas dalam menata ruangan kelas. Kedua guru menjawab sering, 1 guru menjawab kadang, 1 guru menjawab selalu. 8. Pergantian hiasan ruangan kelas dalam kurun waktu setahun sekali. 2 guru menjawab selalu, 1 guru menjawab kadang, dan 1 guru lagi menjawab sering. 9. Guru memberikan konsekuensi terhadap siswa yang melanggar atau merusak fasilitas ruangan kelas. 3 guru menjawab selalu, 1 guru menjawab sering. Pertanyaan bentuk isian. Teguran seperti apa yang diberikan Bapak atau Ibu jika ada siswa yang melanggar aturan di kelas? Partisipan 1 tidak boleh mengulangi lagi. Partisipan 2 menjawab, jika dia baru melakukan sekali 2 kali, biasanya saya kasih teguran lisan saja. Anak dipanggil sepulang sekolah ketika teman-teman yang lain keluar kelas, dan guru tersebut menanyakan mengapa anak tersebut melakukan hal demikian. Yang selanjutnya, jika dia masih melanggar aturan, guru tersebut memberikan punishment berupa hal yang membuat efek jera mereka. Setiap siswa diberikan punishment berbeda-beda sesuai karakter dan sifatnya, seperti harus menulis, operasi semut memungut sampah yang berserakan di kelas, menghapus papan tulis, dan yang sering dilakukan adalah setor hafalan surat pendek, Al-Quran, atau menghafal Pancasila beserta simbolnya. Partisipan 3 menjawab secara lisan, contohnya memberikan sanksi ringan, dan partisipan 4 menjawab lisan. Kemudian, apa saja dampak positif maupun negatif bagi siswa dengan adanya peraturan dan penataan ruang kelas? Partisipan 1 menjawab, dampak positifnya adalah pembiasaan yang baik dapat membentuk anak bertanggung jawab, sedangkan dampak negatifnya pembiasaan kurang baik dapat berakibat kebiasaan. Partisipan 2 menjawab, dampak positifnya untuk setiap siswa, dia menjadi lebih disiplin, teratur, gampang diarahkan, dan tertib di kelas, dan yang paling penting adalah mereka jadi lebih respek kepada guru dan teman-temannya. Yang lain saling mengingatkan untuk selalu berperilaku baik jika tidak mau mendapatkan hukuman. Dampak negatifnya, mungkin ada beberapa anak yang merasa hukuman itu membuat dia senang. Dia selalu berbuat kesalahan agar dihukum, atau ketagihan dihukum. Partisipan 3 menjawab, dampak positifnya ruangan menjadi nyaman, tertib, kondusif, sedangkan dampak negatifnya ruangan tidak kondusif dan tidak teratur. Partisipan 4 menjawab, siswa lebih nyaman belajar. Pertanyaan selanjutnya, kendala apa saja yang Bapak Ibu hadapi dalam mengelola siswa selama pembelajaran? Partisipan 1 menjawab dampak lingkungan anak. Partisipan 2, untuk saya pribadi, alhamdulillah selama mengajar kurang lebih 5 tahun ini, saya merasa enjoy mengelola anak-anak di kelas selama pembelajaran. Karena dari awal tahun ajaran, saya selalu sounding mereka untuk selalu nurut kepada guru jika hal yang guru berikan adalah hal baik. Di sela-sela belajar, saya juga selalu memberikan arahan-arahan atau wejangan kepada anak-anak dengan cara bercerita yang disambungkan dengan cerita-cerita yang menarik yang bisa diambil pelajarannya. Alhamdulillah, anak-anaknya jadi lebih mudah diatur dan diarahkan jika kita sudah mengaturnya dari awal. Partisipan 3 menjawab, tidak ada kendala selama mengelola siswa dalam pembelajaran. Partisipan 4 menjawab, hanya fasilitas saja. Pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang Bapak Ibu hadapi dalam mengelola ruang kelas selama pembelajaran? Partisipan 1 menjawab, kebiasaan anak yang tidak baik di rumah. Partisipan 2 menjawab,
Untuk pengelolaan ruang kelas, terutama penataan meja dan kursi belajar, kendalanya yaitu anak-anak belum semuanya bisa membantu dikarenakan mereka masih pada kecil dan untuk menghias kelas masih mengerjakan semuanya sendiri, kecuali ada karya anak yang dirasa bagus, baru itu bisa dipajang di kelas. Partisipan 3 menjawab tidak ada kendala dalam mengelola ruangan kelas. Partisipan 4 menjawab hanya fasilitas. Pertanyaan terakhir, apa solusi yang Bapak Ibu lakukan dari adanya kendala-kendala tersebut? Partisipan 1 menjawab, kita biasakan anak untuk bersama-sama membiasakan diri untuk hal yang baik. Partisipan 2 menjawab, saya melakukan pendekatan bertahap kepada anak agar anak terbiasa untuk bisa saya arahkan. Intinya, kita harus bawel mengingatkan anak setiap harinya agar anak itu menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. Partisipan 3 diskusi bersama peserta didik, orang tua, dan kepala sekolah untuk memecahkan masalah kendala-kendala yang ada. Partisipan 4 menjawab gotong royong. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai hasil temuan dari kuesioner yang tadi telah dibacakan. Kami membagi temuan tersebut menjadi 3 bagian, yaitu pada pengelolaan peserta didik, pengelolaan ruang kelas, dan penerapan peraturan serta tata tertib dalam pengelolaan kelas. Yang pertama pada pengelolaan kelas. Berdasarkan kuesioner yang telah kami bagikan kepada beberapa guru di 3 sekolah dasar, kami mendapati 2 permasalahan utama, yaitu yang pertama, kurangnya respon guru terhadap setiap perilaku yang dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran. Dalam manajemen kelas, respon guru terhadap perilaku peserta didik sangat penting untuk dilakukan. Menurut Erwin Syah tahun 2017, peserta didik yang melakukan perilaku baik harus diberikan penguatan oleh guru agar perilaku tersebut dapat melekat kepada peserta didik. Sebaliknya, perilaku buruk harus diberikan respon berupa teguran oleh guru. Dari kuesioner yang telah diberikan kepada guru, diketahui bahwa guru tidak selalu memberikan respon-respon tersebut kepada siswa, sehingga manajemen siswa kurang diimplementasikan dengan optimal oleh guru. Perilaku-perilaku tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan selama pembelajaran. Permasalahan kedua adalah kurangnya interaksi guru dan peserta didik selama pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dari kuesioner yang menunjukkan bahwa beberapa guru tidak selalu melibatkan peserta didik secara aktif dan interaktif selama pembelajaran. Menurut Pinsih tahun 2018, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran menjadi penting karena karakteristik peserta didik di sekolah dasar yang masih senang bermain dan melakukan sesuatu secara langsung. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh guru, maka peserta didik akan lebih memfokuskan perhatiannya pada hal lain dibandingkan pada pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat mengganggu jalannya pembelajaran serta kondisi kelas. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pada permasalahan pertama, di mana guru kurang memberikan respon terhadap perilaku siswa, dapat dilakukan metode pemberian hadiah dan hukuman atau reward and punishment selama pembelajaran. Menurut Minsih tahun 2018, pemberian reward and punishment selama pembelajaran di waktu yang tepat dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan serta meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Kemudian pada permasalahan kedua, di mana peserta didik kurang terlibat aktif dan interaktif selama pembelajaran dapat diatasi dengan perencanaan pembelajaran yang intensif. Artinya, guru dapat lebih memperhatikan pemilihan strategi, metode, ataupun media pembelajaran yang tepat bagi siswa agar dapat merangsang keaktifan siswa. Menurut Minsih tahun 2018 juga, pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa serta menggunakan metode, media, dan strategi pembelajaran yang inovatif membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Aspek yang kedua adalah pengelolaan ruang kelas. Pada aspek ini, kami menemukan beberapa permasalahan utama, yaitu penataan ruang kelas yang kurang kreatif.
kelas tidak disertai dengan atribut-atribut kelas yang menarik seperti mading, poster yang berkaitan dengan pembelajaran, dan sebagainya. Pada beberapa sekolah yang menjadi objek penelitian, memang sudah dilengkapi dengan hiasan jendela dan atribut wajib seperti bendera merah putih, foto burung Garuda, dan foto presiden. Menurut Isbadrianing Tias, Hasanah, dan Mudiono tahun 2016, hal tersebut dapat memberikan kesan semangat dan menyenangkan bagi peserta didik selama di dalam kelas. Hal tersebut tentunya akan mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu, mengganti dan memperbarui atribut dan aksesoris kelas juga diperlukan. Namun, dari kuesioner yang dibagikan, guru tidak selalu melakukan hal tersebut. Selain itu, konsistensi guru dalam pengaturan tempat duduk peserta didik juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola kelas. Dari kuesioner disebutkan bahwa guru tidak selalu melakukan perubahan tempat duduk peserta didik secara berkala. Modifikasi tempat duduk berguna agar peserta didik memiliki sudut dan jarak pandang menuju papan tulis yang berubah-ubah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dapat diterapkan beberapa hal. Pada permasalahan pertama, di mana estetika ruang kelas yang kurang kreatif, dapat diatasi dengan melibatkan peserta didik dalam pembuatan atribut dan aksesoris kelas. Guru dapat memanfaatkan produk yang dihasilkan peserta didik selama pembelajaran sebagai atribut atau aksesoris kelas. Hal tersebut bukan hanya melatih kreativitas peserta didik, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab terhadap kenyamanan dan estetika ruang kelasnya. Selain itu, hal itu juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi peserta didik karena karyanya dimanfaatkan sebagai hiasan kelas. Kemudian pada permasalahan kedua, di mana pengaturan tempat duduk peserta didik kurang konsisten, dapat dilakukan beberapa hal, seperti sistem acak, peserta didik duduk sesuai dengan urutan abjad nama, serta peserta didik yang berangkat terlebih dahulu dapat memilih tempat duduk sesukanya. Hal tersebut dapat dilakukan secara rutin, misalnya setiap hari Senin dilakukan pergantian tempat duduk sesuai dengan sistem yang dipilih. Kemudian guru juga dapat sesekali mengubah tempat duduk secara berkelompok, membentuk huruf U, atau duduk di lantai dengan dialasi tikar. Hal tersebut tentunya harus disesuaikan dengan pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian aspek yang ketiga adalah penerapan peraturan dan tata tertib dalam mengelola kelas. Dalam penerapan tersebut, ditemukan beberapa permasalahan di sekolah dasar, yaitu kurangnya diskusi antara guru dan peserta didik dalam membuat peraturan dan tata tertib selama pembelajaran. Dalam kuesioner tersebut, diketahui bahwa guru tidak selalu membuat peraturan secara berkala, baik mengenai perilaku peserta didik maupun penggunaan fasilitas di kelas. Menurut Syahaan tahun 2022, penerapan peraturan di kelas bertujuan untuk membentuk kedisiplinan peserta didik serta menumbuhkan kontrol diri peserta didik. Selain itu, guru berpendapat bahwa hukuman yang ia berikan kurang memberikan efek jera kepada peserta didik, sehingga mengganggu kondisi kelas. Itu artinya hukuman yang diberikan masih belum sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga hanya memberikan sedikit dampak. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dapat dilakukan beberapa hal oleh guru. Di antaranya melakukan diskusi bersama peserta didik di awal pembelajaran untuk membahas peraturan yang berlaku selama pembelajaran. Peraturan tersebut disesuaikan dengan pembelajaran yang dilakukan hari itu. Kemudian guru bersama siswa menentukan konsekuensi yang tepat bagi peserta didik yang melanggar. Dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan kelas di sekolah dasar, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi agar guru dapat menciptakan kondisi kelas yang nyaman dan kondusif. Yang pertama, bagi guru, agar terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya mengenai manajemen kelas agar dapat diimplementasikan selama pembelajaran. Selain itu, inovasi dan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang aktif dan kreatif juga sangat diperlukan. Kemudian bagi sekolah, agar memberikan pelatihan kepada tenaga pendidiknya agar dapat berkompetensi dan berkemampuan tinggi
dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Dengan menerapkan manajemen kelas yang efektif sesuai dengan karakteristik kelas dan peserta didiknya.